Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Bapak Ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik semua, pernah ngalamin bintilan nggak? Terjadi benjolan di kelopak mata atas di sini atau di bawah? Atau pernah lihat atau dengar cerita orang seperti itu ya? Nah, kalau mengalami hal demikian tidak usah panik. Karena ini ya pasti mengganggu di mata kan, dan agak lama, itu kadang-kadang bisa sampai 2 minggu, 3 minggu, bahkan ada yang 1 bulan. Nah, biasanya orang nggak mau repot-repot, ya kan? Pergi aja ke puskesmas atau ke klinik. Tapi kalau misalnya di puskesmas atau di klinik nanti nggak cocok obatnya, terkadang mereka menyuruh kita ke dokter spesialis atau rumah sakit spesialis. Nah, kalau di Medan ini ada di Jalan Iskandar Muda, namanya SMEK. Bagi Anda yang peserta jam sostek, itu mudah saja, tinggal bawa suratnya atau mungkin bisa hanya berdasarkan online ya, tinggal tunjukkan kartu kita, nanti akan diproses secara administratif online, itu akan dengan mudah ya, mudah sekali. Saya sudah cek di sana. Jadi ini saya kasih urutan dulu ya. Ini yang pertama sekali datang ke klinik, kita dikasih obat ini ya, oxy tetracycline HCI ini ya. Nah, ini dipakai kalau dia terjadi di sini, misalnya ini dibuka, Anda masukkan ke, Anda teteskan dari dalam, ya. Nah ini. Nah, lalu kemudian ini ada obat gatal ya, klor, apa ini ya? Nah, ini ya. Nampak nggak nih? Ini obat gatal. Ini tulisannya klor fenamine maleate. Nah ini orang Batak tahu lah itu ya, maleate godang. Ya, tapi ini bukan bahasa Batak. Oke ya, ini bisa untuk gatal. Kalau yang ini Sanmol, bisa untuk menahan nyeri. Ya, kemudian ini antibiotik namanya amoxicillin. Amoxicillin. Nah, yang ini untuk radang. Ya. Jadi nanti obat di klinik itu bisa berbeda. Apalagi kalau rujukannya justru dari klinik, artinya klinik tidak bisa menangani, terlalu lama dianggapnya. Ya. Nah, kalau yang ini tadi dari klinik, ini dari spesialis mata. Dokter spesialis matanya juga mengatakan kalau nanti tidak ada proses lebih baik dalam 1 minggu, kemungkinan kita akan lakukan langkah berikutnya. Dia bilang, dia mau ditusuknya itu, ditusuk, dikeluarkan nanahnya. Nah, yang ingin saya katakan adalah ternyata proses yang demikian itu biasa juga dilakukan orang, nggak mesti harus ke rumah sakit kalau seperti itu, karena bintilan ini kan satu penyakit yang biasa aja di masyarakat, asal kita tahu memang itu bintilan ya. Jangan tanya saya kenapa dia bintilan, katanya itu ngintip. Ya, ngintip siapa, ngintip apa, jangan tanya saya, tanya aja dia, ya. Baik. Lalu bagaimana kalau ternyata ke puskesmas enggak, ke klinik enggak, rumah sakit spesialis mata juga tidak. Ya, cuci dulu dengan air sirih ya. Cuci dengan air sirih. Lalu kemudian kalau dia biarkan dulu dia sampai membesar. Ya, sampai agak besar, jadi dia terjadi proses pengentalan. Nah, jadi dia matang seperti bisul. Ketika dipencet, dikeluarkan, nah nanti nanahnya kita pencet keluar, proses penyembuhannya lebih cepat, ya. Atau Anda juga bisa mengcombine-nya ya, mengcombine dengan cara tadi dipencet, lalu ditaruh dengan air irisan bawang putih. Jadi Anda iris atau Anda cucuk-cucuk begitu, lalu Anda taruhlah di sini, ya, atau di sininya, di mana tempat yang sakit tadi. Atau Anda sudah pencet dulu, ya itu terserah, ya. Nah, jadi saya kira itu saja dulu resepnya, karena resepnya bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi si pasien, ya. Baik, saya tentu saja bukan dokter, tapi secara alternatif kita tahu dari pengobatan nenek kita, ayah ibu kita, ya istilahnya pengobatan tradisional, leluhur dan alternatif, herbal. Semoga bermanfaat dan barokah. Ingat, setiap penyakit ada obatnya, dan penyakit itu sumbernya boleh jadi dari diri kita, ya, boleh jadi memang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya itu obatnya ada pada Allah, ya kan? Obat ini tidak menyembuhkan, ini hanya ya apalah perantara begitu ya, yang menyembuhkan itu Allah. Artinya secara tauhid jangan sampai bergeser. Kalau kita sebut ini yang menyembuhkan, tauhid kita gugur. Nah, yang menyembuhkan itu Allah. Kenapa? Banyak orang pakai obat ternyata nggak sembuh. Ya, ini tadi yang saya kisahkan, ada seorang anak yang sudah 14 hari, ya, jalan hampir 1 bulan ini nggak sembuh-sembuh.
Apakah salah obat dan lain sebagainya kita tidak tahu. Allah yang lebih tahu. Ya, buktinya kita udah bawa ke dokter. Apa dokternya juga nggak tahu. Ya kan? Nah, jadi Allah lah yang menyembuhkan segala macam penyakit. Jadi mintalah izinnya dan mintalah obat kepadanya. Semoga ini menambah ketakwaan kita. Semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.